Tapi kita berharap pada tubuh yang ini. Amin, kekasih Allah. Ini dibilang mengubah tubuh kita yang hina ini. Tubuh yang kita tarik-tarik, yang kita masih stres, lihat di kaca, lalu kurang puas. Kenapa hidung begini? Kenapa ini dagu begini? Kenapa ini tulang pipi terlalu tinggi? Nah itu semua, saudara-saudara. Itu yang membuat orang stres. Kenapa tubuh hina? Ya, kita harus akui itu. Tapi puji Tuhan, kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Nah, sebelum tubuh kemuliaan itu kita pakai, kita homoiopates. Kita manusia biasa dengan sifat-sifat dasar yang sama dengan semua manusia. Ayub yang katanya saleh, Ayub juga berdoa. Berdoa bilang apa? Kutuk hari lahirku. Itu manusia biasa. Padahal Tuhan sendiri mengakui Ayub terlalu saleh. Tapi dalam Ayub 3 ayat 1 sampai 4, saudara lihat di sana Ayub mengutuk hari lahirnya. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Saking stresnya dengan kehidupan yang dia hadapi. 2. Maka berbicaralah Ayub. Ya. Biarlah hilang lenyap dari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Amin. Terus? Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Dan masih banyak contoh lain. Tidak ada yang sempurna. Ya. Makanya dalam ajaran Kristen Protestan, kalau kita melihat bagaimana si Ibu Maria. Ibu Maria tuh orang luar biasa yang perilakunya kalau kita lihat kulit luarnya hebat sekali. Tapi Ibu Maria mengatakan bahwa dia orang berdosa. Itu terbukti dari nyanyiannya di dalam Lukas 1 ayat 46-47. Di mana ayat itu berbunyi. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Ayatnya yang ke-47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Seorang manusia yang mengatakan Allah adalah juru selamat, secara implisit dia mau katakan dia orang berdosa, karena hanya orang berdosa yang memerlukan juru selamat. Amin, kasih Tuhan. Berarti semua orang sudah berdosa. Nah, tetapi manusia biasa yang berdosa ini, yang adalah keturunan Adam dan Hawa, ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, di sana kita dibenarkan. Dan orang yang dibenarkan seperti inilah yang doanya tuh punya kuasa. Doa itu apa sih, saudara-saudara? Doa itu tindakan datang kepada Allah. Saya suka bilang, doa itu datang omongin aja. Doa itu datang dan omong aja. Apa yang menjadi ungkapan isi hati, beban, pergumulan setiap orang. Jadi doa adalah tindakan datang kepada Allah. Dan untuk datang kepada Allah, cuma satu jalan. Amin, Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Makanya bagaimana supaya orang punya doa berkuasa? Dia harus manusia biasa yang tahu diri, yang datang kepada Yesus dan dibenarkan. Datang pada Yesus akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Kalau sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, saya pikir doa kita luar biasa. Yohanes 1 ayat 12, perhatikan ayat ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Amin. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Adam punya dosa, kita semua keturunan Adam dan Hawa tak terhindarkan. Kita pasti orang berdosa. Pohon nangka yang ditanam 50 tahun lalu, semua dahan, semua pucuk yang keluar di pohon itu namanya nangka. Kita ini pohon kita namanya Adam. Pohon berdosa, maka semua keturunan Adam dan Hawa berdosa. Makanya lihat teladan Ibu Maria, dia berkata Allah juru selamatku. Itu orang luar biasa, menyadari bahwa dia orang berdosa. Tapi dalam Kristus orang berdosa yang mau datang dibenarkan. Roma pasal 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Lompat ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 19, perhatikan Bapak Ibu. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Betul. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Oleh ketaatan satu orang, yaitu ketaatan Tuhan Yesus Kristus,
yang rela taat sampai mati di Golgota, darahnya tercurah, maka semua orang yang datang kepadanya mendapatkan pembenaran. Maka orang-orang itu adalah manusia-manusia biasa yang disebut orang benar. Amin, kekasih Allah. Tanpa ini, saudara-saudara, doa kita tidak didengar. Berteriak luar biasa, tapi kalau tidak dalam Yesus Kristus, tidak akan didengar. Memang ada pengecualian. Kalau ada orang berdosa yang tidak percaya Yesus, berdoa, dia bisa didengar hanya dua alasan. Yang pertama, karena Tuhan mendengar doanya, doa berkaitan dengan minta ampun dan minta kasih karunia. Itu didengar. Selain itu tidak didengar. Tidak digubris, Bapak Ibu terkasih. Yang kedua, kalau ada orang tidak percaya Yesus, tapi berdoa, bisa didengar, bisa dikabulkan, bisa. Siapa yang dengar, siapa yang kabulkan? Setan, bukan Tuhan. Bisa tidak setan kabulkan doa? Bikin mujizat aja bisa. Bisa tidak orang minta kaya di Gunung Kawi? Bisa. Bisa tidak orang kaya songgo-songgo? Bisa. Artinya setan bisa kabulkan doa. Kenapa setan mengabulkan doa? Supaya orang itu terus berdosa. Supaya orang itu terus menolak Yesus. Dan akhirnya sama-sama masuk neraka dengan setan. Hanya dua alasan itu orang yang tidak terima Yesus, doanya didengar atau dikabulkan. Selain itu tidak bisa, Bapak Ibu terkasih.